Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini, anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa ya, dipersiapkan dulu semua hal yang dibutuhkan sebelum kalian belajar ya. Tentu seperti biasa ya, sebelumnya harus mandi ya. Kalau belum mandi silakan mandi dulu biar badannya seger dan akan bisa menjaga kesehatan ya. Karena sangat penting sekali ya kesehatan apalagi di masa pandemi seperti ini. Yang kedua anak-anak sarapan dulu ya kalau belum sarapan atau makan ya kalau memang belum makan ya. Yang ketiga jangan lupa berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum kalian belajar, sebaiknya diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran kita kali ini adalah masih tema 1 ya, tema 1 subtema 1. Kita melanjutkan ke PB 5 dan 6 tentang tema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat anak ya, ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, kalau ada yang lupa, ya silahkan ya dipelajari kembali pembelajaran sebelumnya. Nah, ini pembelajaran kita tema 1, subtema 1, PB 5. Nah ya, perhatikan ini ada gambar, teman-temanmu sedang bermain. Ya, ini gambar pertama ini ya mereka sedang bermain ya, bermain mencari cacing sepertinya ya. Nah, bermain tanah. Ya. Nah, di gambar kedua menunjukkan bahwa temanmu yang bernama Edo ini ya nggak sabar ketika ada makanan setelah tadinya bermain. Edo nggak lupa cuci tangan. Sedangkan ini teman yang lainnya cuci tangan dulu ya sebelum mengambil makanan. Nah, apalagi dalam kondisi sekarang anak cuci tangan sangat diperlukan ya. Nah, mereka bersama-sama makan ya, makan makanan yang disajikan dan Edo ya ternyata Edo ini setelah makan merasa badannya tidak enak. Ada sesuatu yang tidak tepat ini ya. Edo lupa ternyata tadi belum cuci tangan dan akhirnya Edo sakit anak-anak. Ya ini gambar seri ya menjelaskan tentang bahwa mencuci tangan sebelum makan itu sangat penting sekali karena bisa menjaga kesehatan. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimanakah sebenarnya aturan sebelum makan ya? Nah, ini penting ya. Jadi makan itu ada aturannya anak-anak ya. Tidak sembarangan saja seperti contoh tadi itu ya. Nah, yang pertama anak-anak perlu dipastikan bahwa makanan ini ditutup dengan rapat ya, dengan rapi ya, sehingga apa? Sehingga tidak memungkinkan ada lalat atau hewan lain ya yang menyentuh makanan ya, karena kalau ada lalat atau hewan-hewan yang lain ya. Nah, itu mengkhawatirkan ya karena biasanya lalat ya atau hewan yang lainnya itu mereka apa namanya kadang-kadang kotor ya. Nah, kotor menyentuh makanan sehingga makanan ikut kotor. Maka untuk menjaganya harus ditutup dengan rapat ya. Dikhawatirkan ada hewan-hewan yang menyentuh makanan. Dan yang kedua anak-anak setelah memastikan bahwa makanannya ini aman ya, aman untuk dikonsumsi ya. Dengan apa namanya ketika ditutup begini maka menunjukkan bahwa makanan itu aman ya. Yang kedua anak-anak cuci tangan dulu. Ya, ini temanmu Siti sebelum makan cuci tangan ya, cuci tangan di air yang mengalir dan jangan lupa pakai sabun. Berikutnya anak-anak, nah setelah makanan siap semua, nah berdoa ya. Ini penting ya. Jadi berdoa itu juga perlu sekali ya sebelum kalian makan ya. Bahkan tidak hanya makan ya, pekerjaan yang lain pun kalau bisa ya diupayakan di awal dengan berdoa. Nah, jadi nana aturan sebelum makan ini ya. Nah, ini sangat berpengaruh ya, berpengaruh terhadap apa? Terhadap pertumbuhan manusia. Makanan dan minuman itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan manusia ya. Nah, salah satu ciri makhluk hidup tumbuh ya. Tumbuh itu berarti apa?
bertambah besar dan bertambah tinggi ya, bertambah tinggi atau tambah besar dan bertambah berat badan. Ya, untuk tumbuh Nana, untuk bertumbuh atau pertumbuhan ini ya, makhluk hidup itu perlu apa? Perlu makanan dan air. Nah, jadi tidak hanya makanan saja ya. Nah, tentu juga butuh air. Yang dibutuhkan adalah makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan, nah ini penting ya. Nah, ini untuk pertumbuhan kita ya, itu adalah makanan yang bersih dan sehat. Nah, ya, kenapa? Karena kebersihan makanan itu berpengaruh pada pertumbuhan. Ya, jika makanan yang kita makan tidak bersih, nah itu akan mengganggu kesehatan, ya, dan juga mengganggu pertumbuhan. Ya, kenapa anak-anak kalau ketika makanan itu tidak sehat, tidak bersih, ya, makanannya seperti tadi Edo itu ya. Nah, makanannya saya bersih ya, makanannya bersih, makanannya sehat, tapi ternyata Edo lupa tidak cuci tangan. Akhirnya apa yang terjadi? Terganggu kesehatannya, itu sakit, ya. Nah, karena itu perlu sekali untuk apa? Menjaga makanan, makanan yang bersih dan tidak lupa cuci tangan. Salah satu cara menjaga makanan anak-anak agar tetap bersih, ya, agar makanan itu tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Ya, seperti contohnya ini, makanan ini ditutup ya. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Ya, tujuannya ditutup supaya apa? Tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Nah, ini penyebabnya anak-anak. Ya, makanan itu bisa menjadikan tempat lalat itu bertelur. Dan telur lalat itu kotor ya. Nah, itu menyebabkan makanan juga jadi kotor. Selain menjaga kebersihan anak-anak, kita juga harus berdoa sebelum makan. Nah, berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan Tuhan ya, yang diberikannya itu artinya diberikan Tuhan. Jadi penting anak-anak menjaga makanan itu menjaga kebersihan dan juga berdoa ya. Karena kita wajib bersyukur ya sebagai rasa syukur kita terhadap karunia yang telah diberikan kepada kita ya oleh Tuhan. Nah, makanan anak-anak itu harus sesuai dengan kebutuhan ya. Ya, kalau butuhnya satu piring ya satu piring saja, tidak berlebih-lebihan ya. Kalau berlebih-lebihan juga menyebabkan sakit ya. Biasanya orang kalau makan kekenyangan sakit perut malah ya. Berikutnya menjaga kebersihan makanan serta berdoa itu merupakan contoh sikap bersyukur. Ya, ini ya kita bersyukur terhadap makanan yang telah diberikan kepada kita ya. Itu contohnya adalah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, dan juga berdoa sebelum dan sesudah makan. Itu merupakan contoh bentuk sikap bersyukur ya. Nah, sikap bersyukur itu anak merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama, karena sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, baik, kita lanjutkan anak ya. Nah, sekarang anak ini seperti gambar ini ya. Ini ada gambar peternakan sapi. Ya, ini kotak susu ya, kotak dari hasil olahan susu sapi ya. Nah, ini susu sapi ini anak salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Banyak vitaminnya, bergizi ya, dan juga banyak mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji. Nah, ini ya, seperti ini ya. Nah, berbentuk kotak siap saji ya, agar mudah dikonsumsi.
Berikut adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Nah, ini anak beberapa perusahaan peternakan menghasilkan kemasan susu kotak ya. Nah, ini. Nah, ini terdaftarnya ya. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut. Ya, perhatikan anak-anak, kita bahas soal yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah 4.800. Loh, kok tahu bagaimana caranya? Ya, seperti kemarin ya. Ini adalah perusahaan susu yang menghasilkan kemasan kotak paling banyak. Ya. Karena paling banyak bisa kita lihat dari bilangan puluhannya. Perhatikan di sini. Ternyata puluhan paling besar adalah 4. Nah, ya. Maka 4.800 itu adalah apa namanya itu perusahaan yang menghasilkan kemasan kotak paling banyak, yaitu perusahaan C ya. Perusahaan C. Berikutnya, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Ya, yang paling sedikit yang mana? Untuk paling sedikit kita lihat dari satuannya ya. Satuannya kita lihat. Di sini satuannya semuanya 0 ya. Nah, 0 semua. Puluhannya kita lihat. Oh, ini ada 5. Nah, tapi juga bisa lihat di sini anak ya. Bisa langsung di sini aja lebih bagus ya. Lebih cepat yaitu dari bilangan ini ya. Bilangan ribuan. Ya, di sini ribuan paling kecil yang mana? 1. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Maka ini yang paling kecil. Ya. Yaitu berapa tadi? 1.200 ya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang paling sedikit ya. Nah, 1.200 ya. Berikutnya, ini ada soal lagi ya. Oh, ini contoh anak-anak. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, kita jumlah. Ya, jumlah itu berarti ditambah ya. A sama D. Yang A 1.200, yang D 3.250. Kita hitung. Nah, permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan karena ini jumlah ya. Nah, penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah. Ya, perhatikan. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Ya, ini ya. Sesuai nilai tempat ya. Nilai tempatnya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Ini sesuai dengan nilai tempat ya. Menyusunnya sesuai dengan nilai tempat. Setelah itu kita jumlah. 0 tambah 0, 0 ya. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, 4. Hasilnya adalah 4.450 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 4.450. Baik, ini pembelajaran tema 5. Nanti berikutnya kita lanjutkan pelajaran tema 6 ya. Sekian dulu pembelajaran ini anak, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Jadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Baik Pak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.